Selamat pagi, Shalom. Ya puji nama Tuhan, kita di pagi hari ini boleh kembali bersama-sama ada untuk kita meninggikan nama Tuhan sebagai rasa ucapan syukur karena Tuhan yang sudah memberikan pemeliharaan atas kami, kita semuanya sepanjang minggu ini. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai untuk ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama datang di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali bersyukur, berterima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang bulan November ini Tuhan sertai kami. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, meskipun di dalam setiap kehidupan kami Tuhan ada pergumulan, tapi Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang terus menjagai. Oleh karena itu Tuhan di pagi hari ini kami bersama-sama datang untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Kami mengundang kuasa urapan-Mu turun, hadirat-Mu turun ada di tempat ini Tuhan, memenuhi akan setiap kami, memenuhi akan gereja-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji, kami siap meninggikan nama Tuhan. Kami mau mengangkat setiap pujian kami Tuhan menjadi pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Biar Tuhan yang menolong, memimpin dari awal hingga selesainya nanti untuk ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau angkat pujian kita yang pertama. Haleluya. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kasih yang terindah, katakan hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
suara kita di hadapan Tuhan yang lebih lagi. Mari bersama-sama tinggikan namanya. Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan lebih lagi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Selamanya Kau Tuhanku. Ini yang kami percayai Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan, tetap Tuhan dalam hidup kami. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sama-sama selamanya. Selamanya Kau Tuhanku. Amin. Yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Mari sekali lagi bersama-sama selamanya. Amin. Ini seruan hati kami Tuhan. Utama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Mari saudara sekali lagi. Selamanya Kau Tuhanku. Yes Lord. Yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam.
bersyukur. Selamanya Kau Tuhanku, terima kasih. Hanya Kau yang layak kami sembah. Mari mau bersama-sama tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau angkapan terus rasa syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, yang tiada pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Sana bagimu, glory bagimu Tuhan. Sikiara lama Yesus. Hadirat-Mu hadir di sini Tuhan. Hadirat-Mu. Terima kasih. Yes, kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami yang merindukan akan Engkau. Tuhan akan memberikan kekuasaan. Tuhan akan memberikan keteduhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami mau terus pegang Tuhan, bahwa selamanya Engkau tetap Allah, tetap Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau terus bersyukur karena mempunyai Allah yang luar biasa, Yesus yang baik dalam hidup kami. Biar di pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang letih lesu beban berat, kami yang dalam masa-masa pergumulan, di pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau menjamah, memberikan keteduhan dalam hidup kami, memberikan ketenangan dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siada berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bisa berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kita mau bersama-sama siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Yang siap menerima berkat Tuhan katakan bersama-sama haleluya. Serukan namanya. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari bersama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kata kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Mari katakan dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari bersama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan
biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, bersama-sama serukan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mana sorak-sorainya saudara? Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita percaya berkat Tuhan itu luar biasa, amin. Ya, dari hari lepas hari, kasih setia Tuhan itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama, tak berkesudahan. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan, haleluya. Atas hidupku, dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaanmu kau limpahkan bagiku. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah, amin. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar
Bapak Ibu, kita mau sekali lagi bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari katakan tangan-Mu, amin. Kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari bersorak bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Yesus baik. Sama-sama. Sekali lagi. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Sekali lagi. Sudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Kami mau terus mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Di pagi hari ini kami mau terus membangun hubungan yang baik, hubungan yang semakin erat bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan itu yang melayakkan hidup kami, yang memampukan kami Tuhan untuk mampu melakukan keinginan-Mu. Biar di pagi hari ini Tuhan kami boleh terus memberikan hidup kami untuk Kau ubahkan, untuk Kau terus perbaharui. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau bekerja dalam hidup kami. Kasih-Mu yang melayakkan seluruh hidup kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Katakan mampukah, bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan. Mari saya mengajak kita semuanya sekali lagi bangkit berdiri. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan. Saya serahkan kepada Pak Ali. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sebentar Ibu Sita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap urapan-Mu Tuhan yang pagi hari ini boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu pada setiap kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kau membukakan hati kami, telinga kami Tuhan, supaya firman-Mu itu Tuhan dapat memberkati setiap kami, sehingga kami boleh pulang dengan tangan yang hampa Tuhan. Kau pun juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
biarlah Tuhan hikmat, marifat, akal budi yang daripada surga turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan dalam ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Hari ini kita memasuki waktu yang semakin dekat. Tidak terasa, 1 bulan ke depan kita akan mengadakan perayaan Natal. Ya, artinya hari-hari yang kita lalui ini sangatlah cepat. 1 tahun berlalu tidak terasa dan kita dipelihara oleh Tuhan. Nah saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, kita secara umum pasti akan mencari yang namanya penghormatan secara dunia. Ya, jarang dari antara kita ini mencari hormat secara surgawi. Nah kenapa demikian? Memang inilah fakta yang kita jalani, bahwa kita selalu berpikir bahwa ketika kita mempunyai segala sesuatu di dalam dunia secara umum adalah uang, maka kita akan berkata bahwa itu adalah segala-galanya. Tetapi dari pengalaman dari orang-orang pendahulu kita, justru pada waktu mereka memasuki usia lanjut, mereka tidak lagi berbicara tentang penghormatan dunia, tetapi mereka akan selalu berkata, aku butuh ketenangan dan aku butuh damai. Nah sehingga di masa tua itulah mereka mulai mencari Tuhan, mereka mulai memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan secara khusus di dalam doa dan juga dalam ibadah. Ya makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di semua kota, di semua gereja, pemuda-pemudi itu amat sangat kurang ya dibandingkan dengan orang-orang tua. Kenapa demikian? Karena pemuda dan pemudi belum memikirkan hal yang surgawi. Ya mereka tidak memikirkan mati. Tetapi kita sebagai orang tua pasti sudah mulai memikirkan, kalau aku nanti mati, aku mau pergi kemana. Nah dari pemikiran-pemikiran inilah secara khusus di dalam Alkitab ada seorang nabi yang hebat ya bernama Elisa. Ini adalah muridnya Elia. Dia mencari hormat dari Allah Bapa yang di surga. Hari ini saya memberikan tema dihormati oleh pemilik surga. Ya, saya sengaja memberikan gambar mahkota dan kemudian ada seorang prajurit. Ya, di hadapan Tuhan kita anak-anak Tuhan yang mau terjun di dalam pelayanan, kemudian hidup dalam pelayanan melayani Tuhan, Tuhan menganggap bahwa kita adalah prajurit-prajurit yang handal. Nah, tetapi bagi orang-orang tertentu yang masih tetap mempertahankan bahwa yang penting adalah kehidupan duniawi, Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 44 berkata demikian. Kita lihat bersama-sama. Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Hari itu Yesus mengecam orang-orang Yahudi yang mempermasalahkan pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan menegur dengan keras, bagaimanakah kamu dapat percaya kepada Tuhan? Bagaimanakah kamu dapat disebut sebagai orang percaya? Kalau kamu yang menerima hormat, kalau kamu yang mencari hormat, ya dikatakan demikian, seorang dari yang lain. Ya kita harus jujur bahwa ketika kita terjun di dalam pelayanan sekalipun kadang-kadang kalau kita tidak dihormati oleh orang kita marah. Kalau kita datang ke gereja mungkin tidak disapa, kita marah. Nah kemarahan-kemarahan inilah yang membuat Tuhan ini prihatin. Kenapa prihatin? Karena orang memikirkan ego pribadi. Makanya Tuhan menegur dengan keras orang-orang Yahudi yang mempermasalahkan pelayanan Tuhan.
Buat Tuhan sebuah pelayanan adalah sesuatu yang amat sangat penting. Kenapa penting? Karena pelayanan yang Yesus lakukan adalah penyelamatan jiwa. Jadi Tuhan meskipun tidak dihormati, ya dalam ayat sebelumnya kalau tidak keliru dalam ayat 35, Tuhan mengatakan, aku tidak perlu dihormati oleh orang, tetapi aku akan mencari hormat dari Bapakku yang ada di surga. Nah celakanya orang-orang Yahudi yang hari itu ketemu dengan Tuhan, mereka justru mencari muka satu dengan yang lain untuk bisa menyalahkan Tuhan. Makanya Tuhan terakhir berkata, kamu mencari hormat seorang dari yang lain, tetapi engkau tidak mencari hormat yang datang daripada Allah yang esa. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui dalam Yohanes 5 ayat 44 ini Tuhan mau memberikan sebuah penekanan. Kalau di dalam hidupmu engkau tetap mau dihormati oleh orang secara umum, Tuhan berkata, bagaimana kamu bisa disebut sebagai orang percaya? Ya perkataan ini buat kita ini berat. Kenapa berat? Karena kita setiap hari perlu dihormati oleh orang. Tapi ternyata kalau kita hidup di dalam Tuhan secara mendasar, secara global, Tuhan memberitahu, penghormatan manusia itu tidak terlalu penting. Kenapa tidak terlalu penting? Karena kalau seseorang mencari tujuan itu sebagai tujuan hidup, maka orang itu akan mendapatkan yang namanya kecewa. Tapi Tuhan dihormati oleh orang bukan karena dia mencari penghormatan dari manusia, tetapi karena dia dihormati oleh Bapa, secara tidak langsung manusia bisa memberikan hormat kepada Tuhan. Nah ini yang Tuhan ajarkan. Untuk itu kemudian Tuhan memberikan sebuah nasihat dalam Yohanes 12 ayat 25 dan ayat 26. Tolong bisa dibacakan. Yohanes pasal 12 ayat 25 dan ayat 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Ya Bapak Ibu perhatikan dalam tulisan yang hijau, barang siapa melayani aku, ia akan, halo Bapak Ibu, dihormati Bapa. Nah padahal kalau kita mau belajar bersama-sama, apakah setiap orang ini melayani Tuhan? Jawabannya tidak. Ada orang-orang tertentu berdalih, Pak, aku ini enggak punya panggilan. Bagaimana aku bisa melayani Tuhan? Tetapi di sini Tuhan mau berkata kepada kita semuanya, karena keegoisan diri, Tuhan memberikan perkataan barang siapa mencintai nyawanya. Jadi artinya apa? Kalau kita pelajari secara baik, orang terjun di dalam pelayanan itu saya katakan tidak enak. Kita dituduh, kita difitnah, kita mungkin dikata-katai, dicurigai. Ya kalau kita belajar dari kehidupannya Rasul Paulus memberikan banyak tulisan tentang pelayanan yang tidak enak. Tapi kenapa Rasul Paulus sendiri kok tetap melakukan pelayanan itu dengan hebat? Karena dia memikirkan kasih Bapa yang pernah diberikan Tuhan di dalam dirinya itu limpah. Sehingga dia berani memberikan nyawanya, dia berani korban, di dalam penjara pun dia tetap eksis, dia tidak pernah ngeluh, untuk apa? Membalas kebaikan Tuhan. Tetapi buat orang-orang yang cari aman, orang itu akan berusaha menghindar. Nah di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Yang dimaksudkan ini apa? Nanti kalau kita mati. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, kematian itu bukan ending. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi justru kematian adalah hal yang paling baru untuk hidup selanjutnya. Kalau kita sampai
di dunia itu egois, di dunia itu kita hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan berkata, kamu akan kehilangan nyawanya. Tetapi kalau kita berani hidup untuk Tuhan, Tuhan berkata, Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, saya sekarang jadi hamba Tuhan, kalau saya hitung totalnya itu sudah kira-kira 25 tahun. Dulu saya kalau melihat ada orang pelayanan, saya bilang begini, keset. Ya, saya pernah membenci seorang pelayan Tuhan. Ini adalah saudara sepupu saya, saudara sepupu istri saya. Dia dulunya adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan, kedudukannya cukup bagus karena dia seorang manajer. Tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa dia keluar. Saya hari itu belum rohani, saya berpikir, loh, kedudukan bagus kok keluar. Saya mikir, saya belum paham tentang arti pelayanan. Akhirnya saya bilang kepada istri saya, keset. Saya bilang, paling meh numpang hidup. Tapi orang ini dikritik, diberi kata-kata yang tidak enak, tetap saja maju. Bertahun-tahun saya tidak mau berhubungan dengan orang ini karena saya berpikir, ya kalau orang Tionghoa bilang apa, mbojai, percuma. Saya ketemu pun tidak bisa memberikan hormat pada dia saat itu. Tapi berlalunya waktu saya perhatikan, kok banyak ya orang-orang yang diselamatkan oleh dirinya. Banyak orang-orang yang tiba-tiba dari orang yang tidak baik bisa bertobat. Saya mulai perhatikan itu. Tapi saya tetap belum bisa menerima. Saya mikir, kok bisa ya? Nah, sampai pada akhirnya puncak tahun 99 ketika saya ditangkap oleh Tuhan, saya mulai sadar. Ternyata orang tuh kalau merasakan kasih karunia Tuhan itu apapun diberikan, termasuk nyawanya. Nah, Yesus memberikan sebuah penekanan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Penghormatan Tuhan kepada manusia bagaimana? Saya berani pastikan di dunia manusia itu akan dipelihara. Keuangan pasti dicukupkan, keluarga pasti juga mengalami pemeliharaan baik. Urusan suami istri pasti harmonis. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan pemeliharaan itu global, tidak separuh-separuh. Makanya kalau Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 6, doa yang diajarkan adalah apa? Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata cukup itu melebihi segala sesuatu. Cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup untuk jalan-jalan, itu cukup. Orang kalau cukup pasti puas. Amin. Tapi ada orang kaya yang duitnya banyak, tidak pernah cukup, ya ribut. Saya sering kali melihat orang-orang seperti itu. Ya anaknya baik-baik, semuanya kerja, tidak ada yang terlibat narkoba, keuangan cukup, jalan-jalan kemana-mana bisa, mobil banyak, rumah besar, aset luar biasa. Tapi keluarga ini ribut terus. Saya sampai berkata kepada sang suami dan juga sang istri, saya bilang, coba kamu lihat, orang-orang yang ada di bawahmu itu loh, kadang ada sampai yang tidak bisa bayar sekolah, makan saja sulit, coba kamu lihat itu. Tapi ya sampai hari ini tidak berubah. Makanya kalau kita belajar dari minggu yang lalu, bagaimana ada seorang bernama Yosua ya, yang bisa menjadi generasi yang hebat. Kenapa? Dia melayani Tuhan itu total. Dia melayani Tuhan itu mati-matian.
Nah, hari ini kita mau belajar dari kehidupannya Elisa. Ya, Elisa itu mempunyai arti kata Allah itulah keselamatannya. Ya, jadi Elisa ini adalah satu pribadi yang rindu memiliki satu tempat di dalam surga. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan ayat 20, nanti Bapak Ibu ayat 21 akan dipandu oleh Saudari Rosa. Firman Tuhan berkata demikian. Ini adalah salah satu contoh bukti ya bahwa Elisa sedemikian dihormati oleh Tuhan sebagai pemilik surga. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Iya. Bapak Ibu, saya tuliskan di sini bukti bahwa pemilik surga itu sangat menghormati Elisa. Mati pun tetap jadi berkat. Ya, dalam ayat 21 dikatakan tadi, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, gerombolan daripada orang-orang Moab, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu ditinggal pergi, ya firman Tuhan berkata begitu. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ya, kalau zaman sekarang ada kejadian seperti ini, saya berani pastikan kuburan itu pasti jadi kuburan keramat. Ya, semua orang pasti datang. Kalau perlu orang-orang yang kita cintai dibawa ke kuburan itu, ditaruh di sebelahnya kuburan daripada Elisa, orang itu akan bangkit. Wah, itu hebat. Tapi di dunia terjadi seperti ini hanya satu kali. Sejak atau sebelum cerita tentang Elisa tidak pernah ada kejadian ini. Nah, saya sewaktu memikirkan kenapa ya kok ada sebuah cerita yang saya katakan ini spektakuler. Sudah mati pun bisa jadi berkat. Ternyata ini adalah sebuah contoh ya, secara analogisnya itu mau berbicara maknanya begini. Orang yang mengalami kematian rohani itu bisa mengalami kembali bangkit kerohaniannya karena pengabdian kita kepada Tuhan. Itu kira-kira seperti itu maknanya. Jadi Bapak Ibu, hari ini sebagai satu pribadi kita kan punya persoalan. Di rumah kita punya persoalan, di pekerjaan kita punya persoalan, dalam keluarga kita punya persoalan. Kita sudah peras otak untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan hasilnya nihil. Tidak bisa diselesaikan. Ya, kita orang tua tuh paling, istilah kata kalau orang Tionghoa bilang tuh bohuat, habis akal, habis pikir. Kalau kita tidak bisa mengendalikan anak. Ya, secara khusus kalau anak kita ini kena narkoba, waduh sudah. Dibuang itu anak, ndak diurusi itu anak, diurusi ngabiskan duit, diurusi terus bikin masalah. Dan paling celaka kalau sampai kena urusan polisi, ini paling pusing. Nah, orang-orang seperti ini di hadapan Tuhan bagaimana? Oh, mati rohani. Terus kita sebagai orang tua harus gimana? Paling nangis, ya, secara khusus ibu. Ibu paling bisanya cuma nangis. Tapi melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 13, kita ini dihibur.
Elisa hari itu mau terjun di dalam pelayanan. Elisa hari itu mengabdikan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Elisa menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Ketika Elisa mati, ada orang yang sudah mati, hanya diletakkan di kuburnya Elisa, tiba-tiba orang itu bangkit. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu, saya dan saudara. Waktu Anda mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, Anda mau mengambil, ya tidak perlu harus total seperti Elisa. Anda mau mengambil di dalam gerejamu itu yang namanya pelayanan. Saya berani pastikan, orang-orang dekat di sekitarmu yang mungkin hari ini mati secara rohani, ketika engkau mungkin, ya mungkin Anda nantinya mati, mungkin Anda hari ini sudah tidak berdaya, tapi ketika orang atau keluargamu itu dekat dengan dirimu, Tuhan itu bisa mengubah, sehingga apa terjadi yang namanya kebangkitan rohani. Tapi lihat, dari antara kita seringkali maaf kata, kurang sadar makna ini. Padahal kalau kita melihat dari cerita kehidupan Elisa, ini adalah cerita tentang zaman akhir. Diberikan contoh terlebih dahulu dari kehidupannya Elia. Elia itu rapture. Elia itu diangkat oleh Tuhan. Itu merupakan sebuah penggambaran. Kalau seseorang yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, orang itu bisa diangkat. Nah, Elia memberikan satu bukti ketika dia hidup, dia menghasilkan keturunan yang berikut, generasi baru yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, terjun dalam pelayanan. Efeknya apa? Terjadi sebuah kebangkitan. Gambarannya seperti itu. Makanya Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Bapak Ibu perhatikan. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Bapak Ibu perhatikan yang kuning, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Paulus mencoba berkata kepada kita semuanya, kalau kita ini bertobat, di hadapan Tuhan nanti kita akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi kita ini masuk surga, kita hidup di dalam surga, itu diberi kedudukan yang luar biasa. Terus selama ada di dunia bagaimana? Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya, yaitu Yesus, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Bapak Ibu mau saya beritahu, ketika kita menyerahkan hidup, mulai belajar terjun di dalam pelayanan, pelayanan itu adalah pekerjaan mulia. Katakan amin. Loh ini jarang Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cari di dalam Alkitab yang lain. Anda boleh berkata tentang hal apapun soal kerja. Paling kalau pekerjaan itu disebutnya apa? Pekerjaan baik. Anda hari ini kerja di kantor, itu pekerjaan baik. Anda kerja apapun itu pekerjaan baik. Tapi kalau di dalam Tuhan dikatakan apa? Pekerjaan mulia. Kemudian dalam 1 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Pekerjaan mulia, pekerjaan indah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini terlibat di dalam pelayanan, Anda sebagai seorang pengurus, Anda hidup di dalam Tuhan, Tuhan berkata, kamu memiliki pekerjaan mulia dan kamu memiliki pekerjaan indah. Nah, yang menjadi persoalan pertanyaannya begini, kenapa kita tidak tergerak? Kenapa kita belum tertarik ke arah itu?
Jawabannya satu Bapak Ibu. Karena kita belum pernah mengalami Tuhan secara total. Tapi coba Bapak Ibu boleh cek, orang-orang yang pernah mengalami Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan itu sungguh, misalkan contoh, ya seperti Pak Bekti. Dia beberapa kali hampir mati gara-gara mah blooding. Dia ngerti, hidup itu berharga. Dia seorang insinyur, dia lulus cum laude, kerja di Australia. Tuhan mengingatkan, dia pulang kembali ke Indonesia, menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya kalau berpikir soal Pak Bekti, ya dulu gagap, dulu introvert, ya berhubungan dengan orang lain itu susah. Tapi kok bisa ngomong di atas mimbar itu sekian jam, ngajar orang sekian jam. Hari ini usianya sudah mendekati 84 tahun. Orang 84 atau orang 85 tahun, coba suruh berdiri 2 jam di atas mimbar, kuat enggak? Wah, kita suruh berdiri setengah jam aja keju. Beliau itu kalau berdiri sambil ngajar itu 1 jam, 2 jam, seminar berjam-jam, kok iso ya? Ini loh yang kita perlu tahu, bahwa di dalam Tuhan itu ada kekuatan baru. Anda yang hari ini sedang berkata, Pak, saya lagi nggak kuat, Pak. Ekonomiku aku lagi nggak kuat, aku nggak kuat ngadepin anak, aku nggak kuat ngadepin ini dan itu. Tuhan berkata, ketika engkau mau masuk di ladangnya Tuhan, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Disediakan pekerjaan yang indah. Kalau pelayanan itu milik saya, apa yang saya katakan ini kecap. Kecap itu di mana-mana nomor 1. Saya tidak punya kepentingan untuk masalah ini. Tapi kenapa firman Tuhan harus kita dengar? Kenapa perkataan Tuhan harus kita simak dengan baik? Karena ini akan berurusan dengan ending hidupmu. Akan berurusan dengan ending keluargamu. Dulu saya hal-hal begini ini saya nggak percaya sama sekali. Saya cuma bilang alah ngapusi, ya pendeta mesti ngomongin ngono, kira-kira cuma itu aja. Tapi Bapak Ibu boleh cek, orang-orang yang bersungguh hati di dalam Tuhan sampai mati, termasuk Elisa, hidupnya terpelihara itu dengan luar biasa. Nah, kita akan eksposisi dari 1 Raja-Raja 19, dari awal kehidupannya Elisa terpanggil. Yuk kita akan bersama-sama membaca. Saya akan baca 19, Bapak Ibu ayat 20 dan ayat 21 kita baca bersama-sama dengan keras. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Bersama-sama, lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Kita kalau membaca 3 ayat ini, kita hanya membaca secara umum, pasti akan berkata, Pak ini kan cerita. Ya memang ini cerita. Tapi di balik cerita itu ada makna yang luar biasa. Itulah sebabnya kenapa saya memberikan judul
dihormati oleh pemilik surga, dihormati oleh Tuhan. Kenapa Elisa itu bisa dihormati oleh Tuhan? Karena Elisa ini memenuhi panggilan Tuhan itu dengan cara yang hebat. Jarang ada orang yang berani seperti Elisa, jarang. Makanya sampai matinya Elisa, dia tetap menjadi satu pribadi yang berguna. Apalagi waktu hidupnya, banyak peristiwa-peristiwa hebat yang dilakukan oleh Elisa waktu hidup. Ya kalau kita preteli satu persatu, khotbah 1 jam ini nggak bakalan cukup. Makanya saya mengambil endingnya aja. Waktu Elisa mati, dia menjadi satu sosok yang tetap dihormati. Nah sekarang yang menjadi persoalan, bagaimana dia bisa dihormati oleh pemilik surga? Yang pertama, karena Elisa ini berani melayani saat hidupnya itu penuh berkat. Coba kita bersama-sama evaluasi yuk, waktu hidupmu diberkati, engkau kaya, usahamu sukses, pekerjaanmu rame, kemudian ada sebuah tawaran pelayanan, kira-kira jawaban kita apa? Yang paling banyak umum terjadi jawaban kita adalah sibuk. Itu paling banyak. Saya pernah membaca sebuah cerita. Ya cerita ini hanya cerita yang mungkin untuk hiburan aja. Suatu hari iblis menghadap Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, apa yang kau kerjakan di dalam dunia? Iblis satu menjawab, oh saya melakukan masuk ke dalam orang-orang tertentu dengan perselingkuhan. Tuhan cuma manggut-manggut. Oke. Kemudian iblis yang lain berkata, oh aku melakukan kepada orang-orang tertentu pencurian. Tiba-tiba ada satu oknum iblis berkata, kuno. Wah yang iblis melakukan itu menengok. Kok bisa kuno? Orang selingkuh, orang mencuri kan banyak. Kuno, iblisnya bilang begitu. Ditanya, kok bisa kuno? Iya, itu sudah ketinggalan. Orang berzina, orang mencuri ke gereja banyak. Orang berzina, orang mencuri, melakukan pelayanan banyak. Kuno. Terus karena penasaran, Raja Iblis itu tanya, terus kerjaanmu apa? Iblis yang berkata kuno ini menjawab, aku merasuk orang-orang dengan sibuk. Kok bisa? Ya coba aja dicek. Orang kalau sudah sibuk, ibadah nggak pernah. Orang kalau sudah sibuk, pelayanan nggak pernah. Ini menjadi sebuah catatan. Bahwa kadang-kadang orang sibuk apapun, itu akan menjadikan orang itu jatuh dari kasih karunia. Kesibukan kita masing-masing. Kesibukan kita macam-macam. Saya semalam bicara kepada Pak David. Pak David, besok hari Rabu tanggal 27 November itu kan coblosan. Itu hari besar. Saya tanya, Rabu ibadahnya jalan atau libur Pak? Pak David bingung. Enaknya gimana ya Pak? Saya memikirkan pakai pikiran saya semalam. Pak, kemungkinan besar karena besok coblosan, mungkin yang datang bisa cuma sedikit. Apa kita liburkan saja ya Pak? Pak David langsung jawab, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Sudah, saya langsung bilang kepada Novinov, besok bikin pengumuman ibadah Rabu libur karena pilkada. Alasannya kan bagus. Semalam sambil saya mempersiapkan firman Tuhan ini saya berdoa, Tuhan
Hari Rebo bagaimana? Jawab Tuhan apa? Jangan libur. Saya masih berdialog, Tuhan mungkin bisa nggak ada yang datang. Jawabannya tetap jangan libur. Jangan libur, jangan libur. Wah, saya masih tidak srek di hati. Sampai tadi pagi, jawabannya masih tetap sama, jangan libur. Saya tanya, Tuhan kenapa sih kok nggak boleh libur? Tuhan jawab, doa itu nafas. Berarti kalau kamu mau libur, nafasmu mau berhenti. Saya tadi pagi langsung bilang sama Novi, Rebo tetap jalan, pengumumannya dibatalkan. Saya tadi ketemu Pak David, langsung bilang, Pak David, Rebo tetap jalan Pak. Pak David tanya pada saya, kenapa Pak? Saya jawab, saya doa Tuhan tidak izinkan. Ini kadang-kadang kan di luar nalar. Mungkin saudara yang dengar pagi hari ini perkataan saya berkata, piye carane krungu suara Tuhan? Ya tergantung hubunganmu. Kalau Bapak Ibu mungkin biasa berhubungan dengan saya per telepon, begitu saudara saya telepon, halo, yang di sana langsung jawab, Shalom Pak Arif, lo kok ngerti? Tapi coba kalau saya nggak pernah telepon orang itu, halo, siapa nih ya? Pak Arif, Arif yang mana ya? Gereja yang mana ya? Oh, ora tahu hubungan. Kan gitu aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau bersama-sama belajar, Elisa sebagai satu pribadi dari kalangan orang biasa, dia kok bisa dihormati Tuhan itu dengan luar biasa. Bapak Ibu perhatikan ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Artinya apa? Elisa ini adalah orang sibuk. Pembajakan dengan 12 pasang lembu, artinya satu kali bajak itu 24 ekor. Bapak Ibu bisa bayangkan, tanah yang digarap oleh Elisa itu seberapa besar? Mungkin 1 hektar, mungkin 2 hektar, dia kerjakan, dia sibuk. Tapi ketika Elia hari itu datang kepada Elisa, Elia hanya melemparkan jubah, melemparkan pakaiannya kepada Elisa. Nyantol jubah itu. Kenapa Elisa hari itu langsung menanggapi apa yang dilakukan oleh Elia? Karena hari itu Elisa tahu Elia sebagai seorang nabi itu adalah nabi yang hebat. Jarang ada seorang nabi langsung memberikan sebuah arahan, langsung plek memberikan panggilan, itu jarang zaman waktu itu. Tapi lihat respon daripada Elisa ini luar biasa. Meskipun dia sibuk, dia repotnya minta ampun, dia tetap merespon panggilan Tuhan atas dirinya. Saya kadang-kadang kalau mengajak orang, ya secara khusus kalau di gereja, ya saya seringkali meminta dan menghimbau. Hampir tidak ada yang respon. Kadang-kadang saya mikir, aduh piye ya. Ya sudahlah, saya seringkali berkata kepada yang mau, ya sudah seadanya. Loh Bapak Ibu perlu tahu, ini bukan buat kepentingan saya. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, ini kepentingan Anda sendiri dengan Tuhan. Sesibuk apapun, serepot apapun, kalau Anda punya koneksi yang baik, Anda pasti datang. Tapi kalau Anda nggak punya koneksi yang baik, ya nggak perlu datang.
Sama lah kalau Anda menghormati seseorang, serepot apapun, Anda pasti datang. Contoh nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Barusan di Temanggung kan ada orang yang meninggal kan, orang kaya. Saya di Temanggung, teman-teman saya yang di Semarang, dari Tegal, dari manapun, Pak Arif titip bunga ya, Pak Arif titip bunga ya. Saya terima titipan itu, saya pesankan. Tiba-tiba orang itu telepon lagi, Pak Arif, kami beberapa rombongan mau ke Temanggung. Saya tanya, ada apa ya Pak? Loh, masa aku orang ngerti? Oh iya, saya tahu. Tegal Temanggung itu jauh Bapak Ibu. Datang. Semarang datang, Surabaya datang. Kenapa kok mau datang? Tapi coba maaf, yang meninggal itu orang biasa, yang rumahnya nyelempet gang. Datang enggak? Podo kotane belum tentu datang. Kenal enggak? Oh kenal. Teko ora? Ora. Saya kadang-kadang, aduh Tuhan, tolonglah orang-orang itu. Kalau ditanya kenapa? Sibuk. Coba kalau Anda dalam posisi mungkin hampir mati, saudara sudah setengah mati, sesibuk apapun, sesakit apapun, tapi Anda perlu sembuh. Kalau seandainya ada KKR hebat, Anda digotong datang enggak? Datang. Kenapa kita tidak mau datang kepada Tuhan? Kita belum terlalu perlu. Coba kalau kita perlu, pasti datang. Tolong dikembalikan ke teksnya. Elisa melayani Tuhan justru saat dia sibuk. Elisa melayani Tuhan tinggalkan segala sesuatunya saat dia hidup dalam kelimpahan. Elisa ini bukan anaknya orang miskin. Elisa ini anaknya orang yang sangat kaya. Dibuktikan apa? Membajak sawah saja 12 pasang lembu. Kita di Indonesia kalau melihat orang membajak sawah paling banyak sepasang. Sudah cuma itu aja, ini 12 pasang. Elisa dalam kekayaannya dia tinggalkan semua. Dan Elisa pada waktu melayani Tuhan, dia masuk dalam ladang pelayanan bukan waktu dia sakit. Tapi saat tubuhnya itu kuat, tubuhnya sehat. Dibuktikan dengan apa? Dikatakan ia sendiri mengemudikan yang ke-12 pasang itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu badannya tuh nggak sehat, nggak kuat, untuk mengendalikan 12 pasang ekor lembu nggak mungkin. Karena lembu itu kan jalannya ke sana kemari, begot ke sana kemari. Tapi lihat, Elisa dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dia serahkan hidupnya untuk Tuhan. Saya waktu baca ayat-ayat ini, saya mulai menerima pewahyuan, menerima iluminasi, saya malu. Kenapa malu? Saya melayani Tuhan karena saya kepepet. Loh, kepepetnya kenapa Pak? Iya, dulu saya kentir. Madness, saya gila, saya kepingin sembuh. Tuhan memberikan sebuah sinyal, saya berkata, Tuhan, kalau aku nanti sembuh, aku melayani Engkau. Tapi coba kalau seandainya hari itu saya kaya raya, baik-baik, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, saya mungkin sampai hari ini tidak kenal Tuhan. Kenapa? Oh, sentosa kok. Tapi karena saya hari itu kepepet, iki nek dudu Tuhan, aku nggak bisa sembuh. Saya menyerahkan hidup. Tuhan, kalau saya sembuh. Pertanyaan saya, apakah kita harus nunggu kepepet dulu baru melayani Tuhan? Kalau harapan saya, jangan. Anda kepepet itu enggak enak.
Anda terdesak itu tidak enak. Makanya lihat orang-orang yang sehat-sehat, orang yang kuat-kuat, untuk terjun dalam pelayanan mesti hampir langka. Tapi coba kalau sudah mulai stroke, mulai tangannya buyutan gemeter gitu, mesti mulai ngomong, Pak, saya mau tugas boleh enggak? Oh ya boleh, nanti diatur. Tuhan ini mengingatkan kepada kita semuanya, Anda yang sibuk, Anda yang kaya, Anda yang sedang kuat, apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Kita setiap tahun diingatkan itu. Setiap tahun kita diingatkan tentang Paskah, diingatkan tentang Natal. Tapi coba Anda maknai Paskah dan Natal. Kelahirannya Yesus itu memberikan secercah harapan. Kematian Yesus memberikan harapan baru. Tapi kita yang sudah diberkati Tuhan, kita berpikirnya, oh aku diberkati kan karena diriku. Iya, nanti suatu hari Tuhan pasti bicara. Makanya Elisa ini memberikan contoh yang baik, dia orang sibuk, dia anaknya orang kaya, tubuhnya kuat. Dia serahkan hidupnya. Pak, saya kalau seperti Elisa saya nggak sanggup, Pak. Ya nggak usah harus seperti Elisa. Apa yang hari ini Anda bisa? Anda punya uang, bagikan uangmu untuk Tuhan. Anda punya daya, berikan dayamu sedikit saja, nggak usah 100%. Anda punya apalagi kemampuan, Anda punya kepandaian, berikan untuk Tuhan. Saya cukup senang dan saya cukup bahagia ketika melihat ada beberapa orang dari antara kita. Ini orang-orang yang muda-muda, tiba-tiba menawarkan diri, Pak, saya tak jadi ini, Pak, saya jadi ini, saya jadi ini. Gereja itu mulai bergerak. Tapi kalau gereja isinya dicerca, disalah-salahkan, ini punya Tuhan, Anda mencerca gereja, Anda mencerca Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah engkau berikan dari dirimu untuk Tuhan? Nah, ini yang kita harus malu. Makanya tadi saya katakan, saya waktu baca ayat ini saya malu. Insinyur Niko jadi gembala di Jakarta, kapan? Waktu dia usahanya habis-habisan. Orang sampai nyebut Insinyur Niko hari itu, Co Yesus. Jarang ada orang-orang yang lagi kuat-kuatnya, hebat-hebatnya itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Mungkin hampir tidak ada. Kadang-kadang coba apa yang kita mau balaskan untuk Tuhan. Makanya kan ada pujian. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Anda kalau menyimak lagu ini Bapak Ibu, mungkin Anda sulit untuk memandang atau melihat orang luar. Tapi cobalah lihat keluargamu. Saya berani pastikan di antara kita semua pasti ada keluarga yang problem. Ada keluarga yang belum kenal Tuhan. Ada keluarga yang berpindah-pindah agama dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi sebuah pandangan penglihatan kita. Kita sebagai orang tua pasti mikir, anakku kingku piye uripe. Lalu suatu hari kita pasti mati kok. Tapi apa yang kita perbuat untuk Tuhan supaya kita bisa menggerakkan kembali anak kita? Pujian ini kan sampai berkata, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Orang kalau punya hatinya Tuhan, wis toh, apapun Anda punya hobi apapun, nomor satu pasti Tuhan. Saya punya hobi itu badminton. Itu sangat hobi buat saya. Tapi dalam waktu yang bersamaan ada pelayanan. Badmintonnya tak tinggal Bapak Ibu.
Teman-teman saya teriak-teriak, rebat minta. Saya bilang, enggak, saya ada tugas. Oh, Pak Arif kan gembala. Bukan masalah gembala, banyak gembala yang seperti itu. Meninggalkan tugas banyak. Tapi coba yuk kita bersama-sama melihat apa sih yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, sehingga engkau bisa sedemikian diberkati seperti Elisa. Tuhan pasti punya tujuan, itu pasti. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana Elisa bisa dihormati oleh pemilik surga? Yang kedua, karena Elisa itu menepati janji. Dia komitmen, dia lakukan. Dalam ayat 20 berkata, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa pada waktu dipanggil oleh Elia, dia pamit. Tuan, aku tak pamit dulu ya sama ibuku dan bapakku. Aku tak salim dulu, cium tangan. Habis aku pamit, nanti aku mengikutimu. Pamitlah Elisa. Elia hanya memberikan sebuah ingat-ingatan. Oke, kamu pulang dulu. Tapi ingat apa yang telah kuperbuat kepadamu. Yang diperbuat Elia hari itu apa? Melemparkan jubah. Jubah itu kan satu lambang kebesaran, penghormatan dilempar. Ingat ya. Elisa habis pamit langsung kembali lagi ketemu Elia. Langsung pelayanan. Mungkin Anda kalau ingat cerita ini Anda akan berkata, Pak, Tuhan Yesus pernah berkata loh Pak, barang siapa yang mengikut aku tetapi berpamitan dahulu kepada orang tuanya, orang itu tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Pak, Elisa kok boleh? Bapak Ibu perlu tahu, ini saya tuliskan. Orang tua biasanya kalau dipamiti anaknya mau bilang, Pak, aku mau pelayanan. Orang tua biasanya akan melarang anaknya untuk terjun dalam pelayanan. Apalagi kalau anaknya bilang, Pak, aku mau sekolah teologi. Jawabannya rata-rata yang sudah terjadi begini. Kamu mau makan apa nak? Kamu nanti mau jadi pendeta, makananmu apa nak? Itu rata-rata. Kenapa Tuhan memberikan larangan untuk pamit saja enggak boleh? Karena Tuhan tahu ketika engkau pamit, engkau bicara dengan siapapun akan muncul kata-kata yang akhirnya apa? Pelayananmu pasti gagal. Loh, termasuk saya waktu saya mau terjun pelayanan Bapak Ibu. Ada teman satu gereja ini sudah full timer, dia hamba Tuhan. Ketika saya mulai masuk di dalam pelayanan, hari itu saya ikut pendeta Abraham, ikut pendeta Frankie hanya bawakan tas. Orang itu tanya kepada saya, Pak Arif buat apa? Pelayanan sampai seperti itu, gak usah seperti itu Pak. Bapak bukan nganggur kan? Iya, saya enggak nganggur, tapi saya mau ikut pelayanan. Percuma, enggak usah. Loh, ini yang ngomong tuh hamba Tuhan loh Bapak Ibu. Saya masih ingat, orangnya pun saya masih ingat sampai hari ini. Tapi hari itu saya bertekad bulat. Saya mau melayani Tuhan. Saya dulu enggak bisa apa-apa, khotbah enggak bisa, doa enggak bisa. Saya hanya pinternya cuma sound system. Di luar itu saya enggak pinter. Lo termasuk Pak Bekti dulu waktu mau terjun pelayanan orang tuanya berkata apa? Ya sama. Tapi dia membulatkan tekad. Dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ini kan kendala. Makanya lihat,
Jarang sekali ada orang tua yang punya anak sehat untuk jadi pendeta atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, itu hampir jarang. Tapi kalau anaknya sudah mulai kejet-kejet, itu di STT banyak. Coba ditanya masing-masing. Saya ini orangnya sering tanya, saya nanya, kamu kok bisa sekolah STT kenapa? Pak, saya di sekolah itu goblok banget Pak. Nilainya itu jeblok. Saya bisa lulus saja itu puji Tuhan. Goblok, sekolah pendeta. Nanti ada yang kena penyakit, ada yang kena jantung, ada yang kena kanker, masuk sekolah pendeta. Sembuh, tapi riwayatnya lihat. Ada yang jalannya setengah mati, masuk sekolah pendeta. Ada yang wajahnya miring-miring, sekolah pendeta. Ada yang karena miskin, sekolah pendeta. Ada yang kepingin karena melihat, oh jadi istri pendeta tuh enak. Sekolah pendeta mudah-mudahan punya suami pendeta yang kaya. Ada yang begitu motivasinya. Tapi yang murni hidup sungguh kepingin melayani Tuhan seperti Elisa, itu hampir langka. Bapak Ibu perlu ingat, waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Tidak lama lagi. Tidak lama. Elisa bisa dihormati Tuhan karena apa? Dia pegang komitmen. Saya kan ketemu dengan orang-orang yang berkomitmen. Ya, saya kenal orang ini dari tahun 89. Waktu itu kami masih sama-sama muda. Orang itu menginjili saya, dia berkata begini, Pak Arif, saya sedang mempersiapkan diri saya dan keluarga saya, istri dan anak saya siapkan semuanya untuk supaya nanti di usia 50 saya lepaskan, saya akan melayani Tuhan. Bapak Ibu saya beritahu, sampai hari ini orang itu tidak pelayanan. Sampai istrinya mati kena kanker. Saya datangi orang itu, saya panggilnya Koh. Koh, gimana kok belum terjun pelayanan? Wah sekarang tambah repot Pak Arif, apalagi sejak istri saya mati, pekerjaan tidak ada yang ngurusi. Dalam hati saya, nggih. Ini ada lagi beberapa tahun yang lalu, kemarin saya hari Rabu baru saja cerita. Kena sakit, uang habis-habisan, problem semuanya. Dia tanya pada saya, Pak Arif, saya kok seperti ini kenapa? Saya cuma ingatkan, Pak, Bapak ingat gak berapa tahun yang lalu? Waktu itu Bapak umurnya baru 46 atau 47, Bapak bilang apa? Nanti kalau usia 50, saya mau serahkan hidup saya mau melayani Tuhan. Kemanapun Pak Arif pergi saya ikut. Oh iya Pak, luar biasa. Waktu itu saya ngomong gitu. Hari ini susah, saya ingatkan. Pak, Bapak tanya kesusahan Bapak kenapa? Ingat gak waktu usia Bapak sekian? Apa ya Pak? Bapak komitmen untuk Tuhan. Di usia 50 mau melayani Tuhan. Hari ini usianya Bapak 54 tahun. Oh iya. Makanya Titik Puspa tuh nyanyi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya kan kita kan mudah janji, tapi jangan lupa Bapak Ibu janjimu itu di hadapan Tuhan. Begitu engkau salah janji Tuhan nanti tagih. Ya jadi ini yang kedua kita perlu ingat komitmen itu penting dan yang terakhir. Kenapa Elisa itu bisa dihormati oleh pemilik surga? Yang ketiga karena totalitas. Yuk kita katakan bersama-sama 2, 3. Totalitas. Kenapa perlu totalitas? Ya, totalitas itu akan menghentikan segala sesuatu hal yang menjadi penghambat. Apa yang dilakukan Elisa dalam totalitasnya dia? Ayat 21 berkata, lalu berbaliklah Elisa daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, ya pasangan lembu, artinya dari 24 ekor, menyembelihnya dan memasak dagingnya sesuai dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Karena dia ingin total di hadapan Tuhan, kekayaan yang detik itu dia miliki,
disembelih semua. Kemudian yang terjadi apa? Kayu bajaknya itu dipakai untuk bakar. Saya waktu membaca ini saya bilang, wah edan ini. Dia tidak mau tinggalkan setitik pun kalau sampai ada gangguan. Makanya saya tuliskan begini. Coba. Elisa secara total memberikan hidupnya untuk Tuhan yang telah memanggilnya. Dia buang jauh-jauh hal yang bisa menjadi kendala dalam pelayanannya. Pekerjaan itu kan bisa menjadi kendala. Hobi itu bisa jadi kendala. Kesenangan-kesenanganmu yang dulu itu bisa jadi kendala. Selama itu tidak dibuang, itu akan menjadi masalah. Saudara mungkin akan tanya, Pak, buktinya mana? Petrus dipanggil oleh Tuhan. Tapi perahu dan alat jaringnya itu tetap dipergunakan. Ketika dia sedang jatuh, hari itu Tuhan mati, Petrus bersama teman-temannya balik. Kemana? Ke dalam hidup yang lama. Demikian juga kita. Pelayanan kita tidak semuanya bisa terpelihara dengan baik. Kalau hatimu sedang terluka, kalau hatimu lagi problem, kalau hatimu bermasalah, engkau pasti akan kembali ke dalam hidupmu yang lama itu akan dipakai lagi. Tapi Elisa tidak lakukan itu. Dia bakar semuanya, daging yang bisa dimakan dia persembahkan, dibagi-bagikan. Dan firman Tuhan berkata, lalu Elisa mengikuti Elia menjadi pelayannya. Nanti Bapak Ibu boleh baca dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11. Apa yang dilakukan Elisa kepada Elia? Bawa ember. Anaknya orang kaya, seorang pekerja sukses, tiba-tiba menjadi hamba Tuhan, bawa ember. Itulah sebabnya kenapa Elisa dihormati oleh Tuhan sedemikian. Karena apa? Hidupnya itu luar biasa. Pekerjaan ditinggal, harga dirinya dilepaskan, dan dia pegang komitmen. Anda mungkin akan berkata kepada saya begini, Pak, cerita ini berlebihan. Sekali lagi Bapak Ibu, melayani Tuhan itu adalah hati. Melayani Tuhan itu dari dirimu. Engkau bisa mengambil bagian apapun yang menurut Anda itu Anda bisa. Seperti tadi saya katakan, Anda punya uang, bagikan uangmu untuk Tuhan. Anda punya tenaga, berikan sedikit tenagamu. Anda punya kemampuan apa? Berikan itu, saya berani pastikan. Waktu Anda bergerak, waktu Anda mau ambil bagian, gereja di tempat ini penuh, banyak jiwa yang diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan, dan Anda dihormati oleh Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
karena kuatku, namun karena roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Berapa waktumu yang sisa dalam hidupmu? Berapa waktu yang kau punya? Tuhan berkata, tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman sudah lengkap. Peperangan di mana-mana. Masa sukar sudah timbul. Banjir, gunung meletus, dan peristiwa-peristiwa dahsyat yang lain. Kita sudah ketahui itu semua. Berapa lama waktumu, kata Tuhan? Tidak lama. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, Tuhan mungkin datang terlebih dahulu. Dia datang untuk yang kedua kali, menjemput orang benar. Atau pilihan yang kedua, engkau terpuruk dan kau bisa dipanggil pulang oleh Tuhan, masuk dalam hadiratnya.
Ketika kita mengingat itu semuanya, bahwa waktu kita sudah semakin dekat, waktu kita sudah semakin mepet, Tuhan ingin selamatkanlah generasi yang berikut, selamatkanlah kehidupan anak-anakmu, selamatkan mereka, kata Tuhan. Dimulai dari kita sebagai orang-orang yang peduli. Percaya, apa yang Tuhan katakan adalah sebuah tawaran. Ambil tawaran yang baik, tawaran yang indah, tawaran yang mulia, yaitu mengikut Yesus, mengiring Yesus, melayani Dia. Niscaya hidupmu dihormati oleh Bapa yang di surga. Kehidupan keluargamu dipulihkan, hatimu ditolong oleh Tuhan, dan engkau mengalami ketenangan. Engkau damai sejahtera bersama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan sudah ingatkan kami semuanya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya. Saya mengundang Ibu Oni untuk berdoa. Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan kebenaran firman ini. Seberapa banyak Tuhan telah pelihara kita sampai hari ini. Seberapa banyak yang sudah kita berikan juga kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kepada kami betapa besar anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kekuatan, kesehatan, berkat-berkat makan dan minum yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, sisa hidup kami Tuhan, kami boleh mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Seberapa banyak yang kami mampu Tuhan, mari Tuhan Kau berbicara dari hati ke hati, dari pribadi lepas pribadi, untuk setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, bahkan mereka yang boleh mendengar secara online
Biarlah Tuhan mereka boleh mengambil bagian yang Tuhan taruh di hati kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Ketika kami mengambil bagian di dalam doa, ada orang-orang yang mendoakan kepada kami. Ketika kami menabur di dalam keuangan kami, Tuhan berkati kehidupan mereka. Mungkin mereka Tuhan berkekurangan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, Kau taruh kepada setiap mereka, dan iman percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hari lebih hari dengan pewahyuan yang selalu baru setiap hari, setiap di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang hidup hari ini, pagi hari ini, boleh Tuhan Engkau taruh di dalam hati kami, dan Tuhan boleh bertumbuh berbuah guna kelebaran kerajaan surga di tempat ini. Bahkan dimanapun ketika mereka boleh, setiap kami boleh melayani. Mari Bapa, biarlah Tuhan kuatkan kaki mereka yang melayani, kuatkan iman mereka yang melayani, kuatkan Tuhan hati mereka, mampukan Tuhan dengan anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa sembahyang ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan di tempat duduk Bapak Ibu masing-masing tersedia amplop untuk persembahan perayaan Natal. Mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini. Saya undang yang bertugas. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Ibu Elis yang berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, bila kami sudah boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengembalikan korban syukur kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kembali Tuhan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Demikian juga Tuhan memberkati untuk imamat yang menjalankannya ya Bapa. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah korban syukur ini boleh berguna untuk kelebaran dan kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, mari kita angkat pujian ini. Kasih muliakan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
untuk persembahan yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita kembali berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau terus berbicara dan mengingatkan kami untuk kami boleh mengambil bagian dalam pelaksanaan tugas mulia yang Tuhan percayakan dan Tuhan embankan bagi kami. Secara khusus Tuhan, bagi kami yang sudah diberkati oleh Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam menyambut perayaan Natal. Ketika gereja membutuhkan akan pendanaan, Tuhan, Engkau yang sudah memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau juga Tuhan yang akan menggerakkan mereka semuanya untuk mengambil bagian di dalam tugas mulia yang Tuhan sudah percayakan dalam diri mereka. Kami tahu ketika Engkau memberkati akan jemaat-Mu di tempat ini, mereka semua adalah bendaharanya Tuhan. Ketika Tuhan yang memberikan perintah, maka bendahara itu akan bergerak, melakukan seperti apa yang Tuhan mau, dan biarlah Tuhan perayaan Natal, tahun baru di tempat ini, membangkitkan akan kebangkitan rohani bagi kami. Banyak orang yang ditolong, banyak orang yang diselamatkan, dan banyak jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mengambil bagian itu. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya berkat kasih karunia Tuhan itu turun bekerja melimpah atas mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga yang ada, supaya Engkau juga memulihkan bagian daripada keluarga yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun di luar kota. Tuhan tolong dan Tuhan berkati dengan berkat sepenuh, sehat, kuat, dan mereka boleh menjadi berhasil. Bahkan Tuhan bagi jemaat yang membutuhkan usaha pekerjaan yang baik, Tuhan juga yang akan menyediakan. Kami berdoa Tuhan untuk anak yatim piatu, para janda, duda, dan juga fakir miskin, supaya Engkau juga memberkati hidup mereka dalam pengudusan. Kami berdoa Tuhan untuk pilkada esok tanggal 27 November. Kami memberkati kota kami memberkati akan daerah kami dengan berkat sepenuh yang dari surga, sehingga pilkada boleh berjalan aman, berjalan tertib, damai, dan dipenuhi dengan sejahtera sukacita. Dan Tuhan memberikan pemimpin yang terbaik untuk setiap daerah, dan pemimpin itu boleh dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Rakyat dan masyarakat menjadi sejahtera semuanya. Biarlah itu menjadi kepujian bagi nama Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, mari kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulang membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima